Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin ini malam terakhir saya membuat renungan untuk besok pagi, Senin tanggal 26 Juli 2021. Renungan dari rumah dalam rangka saya menghadiri pemakaman bapak saya, sekaligus juga misa setiap sore sampai 7 hari. Dan sekarang ini sudah 8 hari. Kemarin itu yang terakhir sampai 7 harinya. Besok pagi saya akan kembali ke pastoran di Pemalang. Maka kegiatan hari ini adalah memilah-milah pakaian bapak saya. Jadi kita kumpulkan, kita keluarkan semua dari lemari. Kita pilih mana pakaian yang bagus, kita taruh di satu tempat, yang kurang bagus, yang sangat bagus, dan yang sudah tidak layak. Kemudian akan dimusnahkan yang tidak layak. Yang bagus, yang sangat bagus akan diberikan orang karena masih layak dipakai. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah hari ini kegiatan saya seharian. Ternyata capek juga, dan itu tidak mudah untuk kriteria dan kualitas atau bagaimana kriteria itu dibagi-bagi dalam kelompok itu. Tetapi semua berjalan seperti biasa. Menyenangkan, walaupun bapak saya sudah dipanggil Tuhan, saya merasakan syukur itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, rupanya Injil hari ini juga bicara tentang memilah-milah. Jadi Yesus berbicara, kerajaan surga itu seperti pukat yang dilabuhkan. Ketika ditarik, banyak ikan di situ. Ada yang ikan kualitas bagus, sedang, jelek, dan juga bahkan sampah-sampah. Ada juga sampah yang membahayakan pukat itu sendiri. Bisa merobek, maka harus disingkirkan pelan-pelan. Nah, kegiatan memilah itu akhirnya dipakai perumpamaan oleh Yesus untuk kerajaan surga. Bagaimana itu terjadi? Orang-orang yang baik, yang dalam hidupnya meninggalkan kenang-kenangan manis banyak orang. Seperti peribahasa, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Tentu saja orang-orang yang dikenang itu karena kemurahan hati, kebaikan hati, kerendahan hatinya, dia akan dinilai dalam kualitas ikan-ikan yang bagus. Tetapi ketika orang-orang yang justru mengancam orang lain, tidak peduli pada orang lain, merasa ketus dengan orang lain, sehingga orang lain merasakan bagaimana susahnya untuk bergaul dengan orang itu, bahkan menderitanya, maka itu digolongkan ikan yang tidak bermutu dan dimusnahkan. Ini menurut Yesus dalam kerangka perumpamaan itu. Walaupun saya sendiri juga tidak tahu seperti apa besok kalau dipanggil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, yang jelas saya teringat teman saya di SMA De Brito, adik kelas saya, yaitu seorang pekerja keras dalam keluarga, orang yang selalu lembah manah, orang yang selalu tanggung jawab dengan keluarganya, memberi perhatian pada anak-anaknya ketika pelajaran online ini. Bahkan di lingkungannya dulu selalu membekas, sehingga orang-orang lingkungan, karena dia pernah jadi ketua lingkungan, itu juga memberi kesaksian ketika dia dipanggil Tuhan karena COVID. Bahkan teman-teman dari SMA De Brito itu juga menghantar semua walaupun hanya harus lewat online. Ibadah malam setengah 12 malam pun dihadiri sekitar 200 orang yang mengikuti online ibadah dengan Zoom dan online itu. Sehingga semuanya sungguh-sungguh merasakan orang itu sebagai orang yang gampangan, dalam arti gampang menolong, murah hati. Dan akhirnya ketika misa requiem dan juga dalam proses-proses berikutnya, semua memberi kesaksian betapa baiknya orang ini. Dan saya merasa kagum. Orang baik malah cepat menghadap Tuhan
karena COVID. Bahkan dalam saat-saat COVID pun tidak mau merepotkan orang lain. Itu kesaksian keluarganya. Maka saya yakin, bahkan saya kenal bapaknya, dulu guru saya di Debrito, Pak Marjo, itu Tokjo, itu anaknya. Orang yang banyak memberi kesaksian. Ketika terjadi perselisihan, Tokjo ini mengatakan, sudahlah, rasa digagas, nggak usah dipikirkan. Yang penting semuanya baiknya gimana. Yang dipikirkan bukan siapa yang salah, siapa yang benar atau membela diri. Tetapi peristiwanya memang terjadi seperti ini. Kita mau apa sekarang jalan keluarnya? Maka banyak orang mengenang dia sebagai orang yang baik. Rekan kerja, rekan alumni, bahkan juga teman-teman di lingkungan, semua memberi kesaksian. Saya yakin bahwa orang ini akhirnya masuk dalam kategori ikan yang baik di dalam pukat tadi dan akan diberikan reimburse, yaitu kegembiraan kekal dalam hidupnya. Tentu saja semua kita serahkan kepada Tuhan karena saya tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Tetapi Tuhan yang memberikan perumpamaan tentang pukat hari ini, itu semua diungkapkan kepada kita dan saya mencoba menerjemahkan dalam bahasa-bahasa manusia yang kita alami sehari-hari, juga pengalaman-pengalaman ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, mungkin Yesus melanjutkan dalam bacaan Injilnya bahwa orang-orang ahli Taurat kalau mengajar, mempelajari itu seperti mengeluarkan perbendaharaan yang lama dan yang baru. Artinya apa? Yang lama tetap diungkap juga, yang baru itu juga perspektif baru harus diungkap juga di situ. Maka sabda Tuhan itu tidak mati, tetapi selalu hidup, selalu bisa diapresiasi setiap zamannya. Maka kalau dulu mungkin Taurat mengatakan orang yang diberkati adalah orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang mempunyai banyak ternak, mempunyai banyak hamba-hamba. Tetapi dalam masa sekarang perbendaharaan baru itu adalah orang-orang yang mungkin dengan sederhana seperti saya ceritakan Totok tadi. Tetapi hidupnya memberi gambaran bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan ditunjukkan di dalam hidupnya sendiri. Maka sekali lagi dengan pakaian Bapak saya ini saya menyambut Anda. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.